eng. Bisa jadi verb, bisa jadi modifier or adjective ya. Verb eng. Oke. A present participle is the eng form of the verb. The present participle can be part of the verb, itu berarti jadi predikat. An adjective berarti bukan predikat, cuman modifier ya. Kalau fungsi yang pertama itu berarti dia jadi predikat, ya, verb, predikat. Kalau fungsi yang kedua berarti dia cuma jadi modifier saja, an adjective. Nah, kalau adjective ya berarti memodify, modifier. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb to be. Dia menjadi predikat kalau ditemani kata to be. Dia adalah adjektif jika tidak ada to be-nya. Sama kayak IAP dulu ya. Ya. Ini contohnya. The film Nana appearing at the local theater is my favorite. Jawabannya adalah, ya kita lihat dulu sampai belakang ya. Terus jawabannya adalah now apa is? Now. Kalau kita isi is yang terjadi adalah double verb. Ya, double verb karena di sini sudah ada verbnya kan? Ada is ya. Ini verb. Jadi yang hilang itu yang paling mungkin ya, yang paling mungkin itu adalah now, keterangan waktu saja. Yang ini akan menyebabkan double verb. Yang ini akan menyebabkan double subject. Yang ini juga double verb sama. Jawabannya adalah now. Subjeknya adalah the film. Now appearing ini kurungin aja ya, ini post modifier alias present participle sebagai adjektif. Ya, lanjut ya. Ini juga sama ya jawabannya ya. Now. The child now playing in the yard is my son. Karena di sini sudah mengandung verb. Ya, di sini adalah subjeknya. Terus now playing in the yard ya sama, tutupin aja. Ini cuma adjective or modifier ya, post modifier. Now. Kalau is double subject, kalau he double to be, kalau was juga double subject. Double predikat. Is itu double predikat, sorry. Ngomong itu kadang-kadang nggak sadar ya. Ini menyebabkan double verb, ini menyebabkan double subject, ini menyebabkan double verb lagi. Tapi kalau saya dulu mungkin Is. Oh iya. 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 Kalau zaman kita belajar awal-awal memang begitu ya bahasa itu ya. Kalau to be harus selalu ada is-nya gitu kan. Ya. Itu kan pas awal-awal dulu. Nah, sekarang berkembang akhir-akhir ini berarti. Gimana Mas? Enggak. Ini bukan present continuous. Karena kalau present continuous itu posisi verb ing-nya itu ada di predikat. Ini kalau ditanya bentuk tenses-nya apa? Simple present ini. Kenapa? Karena yang kita lihat predikatnya is, to be saja. Jadi ini bentuk kalimatnya adalah simple present, not continuous. Karena kan sebenarnya kan cuma gini ya, the child is my son, gitu aja. Itu kalimatnya tuh itu simple present. Nah, kalau mau kita panjangkan jadi adjective clause, itu nanti jadi present continuous cuman pada klausanya aja. Kalimatnya tetap simple present. Misalnya mau kita panjangin ya. Karena child ini kan who. Dipanjangin bisa jadi adjective clause namanya. Who is playing? Ya. Who is playing in the yard?
Nah, ini present continuous cuman sebatas ini aja ya. Ini present continuous. Cuman kalau ditanya kalimat ini, kan kalimat ini tuh kan besar ini ya, kalimat ini. Tetap yang besar ini kan. Kalimat ini tensesnya apa? Simple present. Lah present continuous kan anak kalimat aja gitu ya. Tetap yang utama induknya. Simple present. Oke. Ya, baik. Ini tuh kita waspada pada verb ing-nya. Verb ing-nya itu adjektif atau verb gitu ya. Kalau verb ya kita tahu itu posisi verb itu seperti apa, harus ada to be-nya. Kalau posisi adjective or modifier, jadi adjectify itu ya modifier. Karena modifier itu ya salah satunya ya adjective ya. Anggota dari premodifier, adjective ya. Nomor 1 itulah the crying baby needs to be picked up. Subjeknya jelas the crying baby ya. Bayi yang sedang menangis. Needs-nya adalah verb. The crying baby, crying-nya itu bukan predikat. Kenapa? Karena crying itu menerangkan kata baby. Hubungannya itu bukan hubungan predikat, tapi hubungan modifier. Oke, begitu ya. Predikat kalimatnya adalah needs to be picked up. Perlu dijemput ya. Kalau nomor 2 ini, the clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Are lying ini posisi sebagai verb. Karena depannya ada to be. Tapi ini salah. Karena double verb ya. Masa ada are lying, ada should go. Ya, salah satu harus mengalah ini. Kita bikin mengalah aja. Jadi are-nya hilang, ini hilang. Jadi sekarang lying-nya turun posisi, bukan verb lagi. Dia hanya modifier adjektif, hanya adjektif. Hanya modifier, bukan predikat ya. Jadi subjeknya adalah the clothes lying on the floor, kurungin aja. Terus siapa yang harus pergi ke washing machine? The clothes. Nomor 3 ya. The waitress bringing the steaming soup to the waiting dinners. Incorrect. Gimana nih biar benar? Butuh to be. Di after waitress. Di sini. Waitress berarti waitresses or waitress? Is ya. Ya ini satu orang ini ya. Satu orang tapi cewek. Kalau laki-laki waiter. Waiter laki-laki, waitress perempuan. Mode ini maskulin ya, maskulin. Yang ini waitress ini feminin ya. Jadi predikatnya adalah is bringing ya. Ini verb kalau ini ya. Verb. Belum mau pingsan kan? Jangan pingsan ya. Kalau mau pingsan not in my class. Saya ini ya, ini maksud saya nih ya, ini gitu ya. Ya. Terus yang di bawah adalah apa yang di bawah?
the steaming soup to the waiting dinners. The steaming soup itu sup yang apa sih? Keluar steamnya, keluar asapnya. Kalau in Java kita bilang kemebul. Sup yang masih kemebul. To the waiting dinners. Waiting dinners adalah diners. Diners. Ini kan orangnya ini ya. To the waiting diners. Orang yang sedang menunggu ya. Jadi ini waiting ini verb ing, tapi dia kayak adjektif ya. Steaming juga adjektif. Adjektif itu ya modifier ya. Menerangkan kata soup. Ini menerangkan kata diners. Kalau makan malam, dinner. Kalau orangnya, diners. Orang yang mau dinner di restoran namanya diners. Ya. Diner. Kayaknya satu bisa. Oh, diners itu banyak berarti. Diners. Coba cek kamus. Diner. Apa? Oh, pakai S. Harus pakai S ya. Harus plural berarti harus plural. Diners yang pengunjung. Kalau diner restoran. A person who dines. Diner itu a person who dines. Diner. Bisa tunggal. Diner tanpa S bisa. Diner bisa. Ya. Ini plural berarti pengunjung tapi banyak. Diner. Diner. Itu dalam kalimat yang adjektif itu bisa lebih dari satu nggak apa-apa? Bisa. Yang present participle yang sebagai adjektif bisa lebih dari satu nggak apa-apa? Bisa. Karena adjektif tuh bisa panjang banget malahan ya. Maksudnya waktu di written dari bawah itu ya benar. Oh gitu. Ya dilihat posisinya lagi. Kita harus menciptakan kotak-kotak. Ketika melihat sesuatu harus menciptakan kurungan gitu ya. Kurungan tapi tak terlihat. Karena kan nggak boleh nyoret-nyoret soal. Selain paralel, berarti boleh ya. Misalkan kalau paralel ya betul, saya waiting ya lebih dari satu bisa. Kalau bukan paralel structure, berarti boleh juga sih. Boleh lebih dari satu? Setahu saya boleh. Seperti ini ya, lebih dari satu seperti ini ya. Ini contohnya. Boleh kalau pas penggunaannya. Nah, kalau nggak pas ya nggak boleh. Kalau nggak pas ya. Kalau ini kan pas penggunaannya. Lanjut ya. Yes. Okay. Number 4. Most of the striking workers are walking the picket line. Correct. Most. Okay. Subjeknya adalah ya. Most of the striking workers. Predikatnya adalah are walking. Jadi di sini striking ini ada verb ing ini fungsinya sebagai ini adjektif. Jadi workers yang strike. Strike itu
Demo ya. Mogok, demo. Are walking. Sedang berjalan. Ini walkingnya sebagai verb. Ya. Lanjut ya. Oke. Number 5. For her birthday, the child is getting a talking doll. Betul. Apa subjeknya? The child. Predikatnya? Is getting. Ini ya objek ya. Sekarang kita lihat ing-ingnya. Is getting ini verb. Okay. A talking doll. Adjective ya. Karena dia menerangkan doll. Okay. Any questions? No ya. Lanjut. Number 6. The setting sun creating a rainbow of colors in the sky. Incorrect. Oke, ini incorrect. Subjeknya ini apa sih? Ini the setting sun. Pada kata sun. Nah, kurang to be. Is creating. Oke, sekarang kita lihat settingnya adalah adjective. Creatingnya adalah itu. Tapi tuh kalimat ini teman saya tuh enaknya itu creates ya, bukan creating gitu loh. Jadi the setting sun, matahari yang tenggelam menciptakan gitu kan, membuat pelangi di sky. Karena itu kan fakta ya. Jadi tidak sedang menciptakan, kan tidak kayak tidak orang yang mengerjakan apa-apa gitu. Kalau misalnya ini lebih tepat ini, jadi ya ini disimpelkan gitu tensesnya. Nah, boleh begitu ya? Boleh. Ya. Yang jelas kalau creating saja itu bukan ya. Iya. Creates pakai S ya? Gimana Mbak? Most itu masuk subjek ya? Masuk subjek ya. Ini most of itu kan ini ya? Ya, di sini kan sebenarnya ada kata bendanya ya. Most workers of the striking workers. Di sini sebenarnya ada noun-nya tapi nggak terlihat. Itu adalah bagian dari subject. Ini kan kata penggolongnya. Seperti ini satu level sama kata many gitu ya. Satu level sama kata many ini tuh kata penggolong. Masuknya kalau dalam subjek itu gak ada paling depan. Dia tuh sama kayak artikel another. Ini quantifier. Of-nya. Oh ya, karena ini sebenarnya itu nggak hanya most saja. Ini most people of the striking workers. Sebenarnya tuh ada kata noun-nya di sini tapi tidak dituliskan. Ya. Di sini sebenarnya ada noun-nya tapi nggak ditulis. Ya. Iya, tetap subjek. Ya. Oke, ya. Jadi kan sebagian besar itu kan sebuah quantity dari sebuah kuantitas yang lebih besar lagi ya. Oke,
Ya, lanjut ya. Number 7. Incorrect. The ship is sailing to Mexico is leaving tonight. Kenapa sih nggak nurut terus? Minta diapain ya? Minum dulu. Dikasih minum. Mungkin harus megang snack gitu ya. Nanti sore. Incorrect. Subjeknya adalah the ship. Ini dua-duanya verb ya. Dan salah karena double verb. Hukumnya haram. Salah satu harus ngalah ini. Oke. Ini yang bisa ngalah ini is sailing ya. Jadi ini is living ini tetap dan ini jadikan verb. Subjek verb is sailing ini isnya hapus saja terus dikurungin ya. Sailing to Mexico. Jadi ini cuma modifier saja hubungannya. Jadi kapal yang berlayar ke Meksiko itu berangkat nanti malam. Oke ya. So far so good. Number 8. The letters needing immediate answers are on the desk. Correct. Ini correct. Ya. Subjeknya adalah the letters. Oke, predikatnya are. Oke, di sini ada are. Needing, nana, adjective. Oke. Modifier. Subjek, verb. Enak tuh, enak IEP apa enak tuval kayak gini? Tuval. Oh, enak tuval. Kemarin nggak enak juga. Kalau kayak orang baru juga IEP ada login jenis. Oh iya. Oh iya. Iya. Tapi konsep grammarnya enak, tetap enak tuval ya? Tuval. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kalau saya tuh malah sebenarnya kalau saya sendiri tuh lebih suka konsep grammarnya IEP karena kan sudah masuk ke linguistik, jadi udah satu kalimat tuh pasti ada fungsinya semuanya. Tapi kan kita cari yang praktis juga nggak apa-apa, yang gini aja langsung ketemu jawabannya udah gitu ya. Ya, iya. Jadi grammarnya linguistik tuh lebih jauh lagi gitu ya sebenarnya ya. Okay, number 9. The boarding class just ending a few minutes ago. Incorrect. Ini subjeknya kira-kira apa maksudnya? The boring class. Kelas yang membosankan. Not this class kan? No ya. Oke. Terus butuh, pokoknya ini salah ya. Ini pokoknya salah. Ini kan harusnya posisi verb ya. Ending a few minutes ago. Lah kalau kita benarkan ended ya. Ended harusnya. Ended malahan ya. Ended. Jadi ini verb 2 aktif. Ngapa-ngapain, berakhir, bermer ya. Ngapa-ngapain tapi sudah lalu ya. Terus verb ing-nya adalah boring dan fungsinya jadi adjective ya. Jadi ada kan kita ketemu kata boring. Nanti ada lawannya. Lawannya adalah bored. Habis ini unit 5 ya, skill 5 ya. Skill 4 ini present participle, skill 5 lawannya past participle. Jadi yang diapa-apain. Kalau ini kan yang ngapa-ngapain, membosankan. Yang ngapa-ngapain kan yang jadi tersangkanya. Kalau yang bored itu yang bosan, yang menderita. Ya, jadi yang menderita misalnya the bored students, siswa yang bosan gitu ya. Tapi kan enggak di sini ya. Jadi kalau bilang I'm boring gitu, I'm boring nih. Boring.
Harusnya. Oh, berarti ya. Lah kalau maksudnya itu ya benar berarti bosan kan, tapi kan kayaknya maksudnya itu bosan gitu. I'm bored. I'm bored. Tapi coba bilang I'm bored. Terus pada paham nggak teman-temannya kira-kira? Oh paham ya? Oke. Ayo lanjut nomor 10 ya. The fast moving clouds are bringing freezing rain to the area. Loh, mati? Let's start from number 1. Ini contohnya ya. The companies offering the lowest prices will have the most customers. Ini subjeknya kan sudah jelas ya, yaitu the companies. Ya, ini subjeknya. And then predikatnya will have. Ya, ini will have adalah predikat. Terus ini offering the lowest prices adalah ya, offeringnya ya. Offering itu adjective, menerangkan companies. Offering the lowest prices semuanya ini tuh cuman modifier ya hubungannya ya. Ini cuman post modifier. Ini asalnya dari anak kalimat yang aktif. Bisa nebak nggak? Kayak gimana bunyinya anak kalimatnya sebelum direduksi? Jadi bentuk asalnya adalah the companies which offer the lowest prices. Oke, ini bentuk aslinya ya. And then direduksi menjadi offering. Offering. Bukan offered, tapi offering. Ya, offering. So the companies offering the lowest prices will have the most customers. Kalau diartikan ke Indonesia ya, perusahaan yang menawarkan ya, ada yang menawarkan harga yang terendah akan mempunyai customer yang paling banyak ya. Jadi kalau mengartikan anak kalimat atau bentuk reduksian verb ing itu ada yang gitu, ada yangnya ya. Number 2, those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Ini kita melihatnya langsung salah gitu ya. Salah karena double verb ya, double predikat. Are completing predikat, should report predikat lagi ya. Mestinya ini predikatnya yang mana ini? Should report. Oke, jadi subjeknya tetap ya. Those travelers, subject, predikat, should report. Berarti di sini harus diturunkan levelnya, nggak boleh jadi predikat, harus jadi modifier. Apa yang dihapus? Are ya. The travelers completing their trip on Delta should report to gate 3. Ya? Supaya bisa jadi correct, iya betul. Supaya jadi correct ini dihilangkan. Sekarang ini jadi correct ya. Karena R-nya sudah hilang. Nomor 3 ya. The artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Ini sudah correct, oke. Subjeknya adalah the artisans. Oke, and predikatnya were demonstrating. Ya. Ini sudah ada subjek, sudah ada verb, and then belakangnya nih ya object, various handicrafts at booth. Ini objek semuanya. Semuanya objek ya. Tapi utamanya pada kata handicrafts. Ya, oke. Nomor 3 clear ya. Number 4. Oke, incorrect. Yang terjadi adalah double verb, ini are giving. Ini ada track lagi. Ya. Harus ada yang turun jadi modifier ya. Mana yang akan kita pertahankan jadi predikat ini? Track kita pertahankan untuk jadi predikat dari kata the fraternities ya. Subjeknya tetap the fraternities.
Berarti ini harus turun jadi modifier. Hapus apanya? R-nya. Oke, hapus R-nya. Oke. Ini tadi awalnya salah terus sudah jadi benar ya. Fraternities itu apa ya? What is the meaning of fraternities? Kita itu memang bisa mengandalkan pola kalau mengerjakan grammar, jadi nggak tahu artinya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu artinya lebih baik lagi ya. Oh, persaudaraan. Brotherhood ya. A group of people associated or formally organized to a common purpose, interest. Ya perkumpulan kayak gitu ya. Oke. Ini juga fraternities berarti ya? Yes. Pejuang. Para pejuang. Ini pejuang TOEFL, saya pejuang. Iya. Oke, I'm watching you. Oke, ayo kita ke nomor 5. The first team winning 4 games is awarded the championship. Ini sudah jadi correct. Oke, ya. Subjeknya adalah the first team. Predikat is awarded. Is awarded ya, verbnya. Winningnya adalah adjektif ya. Winning ini fungsi adjektif. Ini tadinya I terus sudah jadi correct. Ada pertanyaan untuk slide ini? Any questions please? Okay, so everything is clear ya. So far so good. We can go to number 6 until 10. Let's go. Number 6. Incorrect. Okay. What happens to this sentence? Okay, there are double verbs, was trying and was often interrupted. Ya, oke. Kita yang satu harus turun jadi modifier. Yang mana yang mau kita turunkan? Was trying. Ya. Yang paling dekat dengan subjek ya, yang enak diturunkan ya. Jadi ini hapus wasnya. Ya. The speaker trying to make his point was often interrupted vociferously. Subjeknya tetap sama, the speaker, subject, and then verbnya was often interrupted. Verb pasif. Okay, number 7. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to the market. Ini correct. Subjeknya yang mana? The fruits. Predikat? Were rotting. Terus because of ke belakang ini adalah were rotting because frasa ini. Adverbial phrase ya. Oke. Because of diikuti oleh sebuah noun dan modifiernya ya ini ya. Because of the moisture in nounnya, the moisture in the crates ya. Ya, because of the moisture in the crates, modifiernya modifier untuk kata moisture. In the crates juga modifier sih. Carrying them to the market. Jadi yang membawa mereka ke pasar. Apakah ada kebingungan di sini? Crates. Vocabulary. Kalau masalah vocab kita sama-sama. Crates, an open box typically of wooden slats
or latticed plastic and used for transporting and storing goods. Apa itu berarti? Kotak peti barang. Crates, ya. Peti barang ya. Kalau misalnya di sini mau saya ganti because gitu, belakangnya berganti nggak? Harus ganti karena because sama because itu beda ya. Supposing saya ganti because, berarti di belakangnya harus subject verb, nggak boleh frasa seperti ini. Gimana belakangnya? Ya. Oke, because the moisture carries them to market. Oke. Ya. Apa? Ini sebenarnya saya potong aja, ini harusnya ada in the crates ya. Cuman kalau nuliskan kepanjangan. Ya. Because the moisture in the crates, kan yang penting moisture-nya ya. Subjeknya itu utamanya moisture, verbnya carries them to the market. Jadi ini subjek, ini verb. Kenapa? Karena because itu conjunction. Because itu conjunction harus diikuti oleh subject verb. Sementara nomor 7 ini because of itu preposition ya. Preposition kalau because of itu. Diikutinya oleh noun phrase dan noun dan modifiernya. Nounnya adalah moisture, in the crates carrying them to the market itu adalah modifier ya. Sebenarnya mulai dari sini tuh modifiernya. Ada kebingungan? Everything is clear? Oke. Nomor 8 ya. Any students desiring official transcripts should complete the appropriate form. It is correct. Subjeknya adalah any students. Predikatnya should complete. Ya. Enggak, L-nya enggak usah dibaca. Should complete ya gitu ya. Should complete. Should-nya L-nya enggak dibaca ya. Should complete ya. Should complete. Kalau complete ya complete-nya dibaca. Complete ya. Should complete. Ya, oke. Berarti ini post modifier kan? Desiring official transcripts. And desiring ini fungsinya sebagai adjective or modifier ya. Or present participle as adjective gitu aja ya. Pokoknya itu bukan predikat. In our heart we know, karena kadang-kadang kita whatever the name is gitu ya. Tapi in our heart we know that itu bukan predikat. Number 9, the advertisements were announcing the half-day sale received a lot of attention. Incorrect. And kita korekkan ya. Ada 2 verb. Yang mana? Were announcing ini kata kerja and received juga kata kerja. Tidak boleh ya, tidak boleh, harus satu mengalah. Yang mengalah yang dekat dengan subjek. Ya, ini dikalahkan. Jadi were-nya hilangkan saja. Jadi tinggal subjek di advertisement, announcing the half-day sale, received verb ya, received a lot of attention itu adalah objek. Sudah jadi betul ya sekarang ya. Okay, next. Can we go to number 10? Yes, okay. Number 10, the spices flavoring the meal.
were quite distinctive. Okay, this is correct. What is the subject? The spices. Spices, rempah-rempahan gitu ya. Predikatnya were saja. Were, karena quite distinctive ini complement. Complement ya, pelengkap kalimat ya. Were quite distinctive. Adjektif, pelengkap kalimat tapi bentuknya adjektif gitu ya. Terus flavoring meal adalah post modifier. Flavoringnya fungsinya sebagai adjektiva, hanya memodify, hanya memberi keterangan, bukan menjadi predikat, karena predikatnya itu yang were.